Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya channel Service Pelosok. Oke, teman-teman, seperti biasa di sini saya kedatangan satu buah kipas merek Dexevan ya, ukuran 7 in. Di sini keluhannya tidak mau berputar ya teman-teman ya. Dia hanya berdengung. Oke teman-teman, perlu kita pahami ya teman-teman, di sini tidak hanya kerusakan di bagian bushing, as ataupun kapasitor ya, penyebab dari dimana dinamo itu berdengung ya, tidak mau berputar. Oke teman-teman, di sini bisa kita perhatikan di sini model Dexvan ya, ukuran 7 in ya teman-teman ya. Nah di sini apa sih penyebabnya? Oke teman-teman, di sini hitung-hitung kita sambil belajar bareng-bareng ya, kita mencari tahu penyebab kenapa ini dinamo kipas tidak mau berputar ya. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita lakukan pembongkaran ya, karena tadi sudah saya coba ternyata memang tidak mau berputar. Mohon maaf tadi tidak kesut waktu kita mencobanya. Seperti biasa di sini kita cukup congkel ya teman-teman ya, congkel di bagian depan menggunakan obeng min ya, karena dia penutupnya tidak menggunakan baut. Oke teman-teman, langsung saja kita buka baling-balingnya, cukup kita tarik ke depan. Nah di sini kita perhatikan di sini bushing masih bagus ya teman-teman ya, hanya saja putaran asnya berat ya. Oke teman-teman, kita buka dulu dua buah baut. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai kasus yang sama, mempunyai kipas meja yang rusak ataupun kipas lantai dan kipas dinding merek apapun ataupun merek Cosmos, Masbio, silakan teman-teman cek di deskripsi ya, yang ada di sebelah kanan di atas ya. Semoga di situ ada beberapa video bermanfaat buat teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka satu buah baut di bagian penutup belakang. Lalu kita lepas swingnya ya. Mohon maaf, lepas swingnya tidak kesut ya. Ya teman-teman, di sini bisa kita perhatikan ada beberapa debu ya teman-teman ya yang menempel. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini sambil kita melakukan pembersihan di sini perlu saya sampaikan ya teman-teman ya. Di setiap kipas itu beda-beda ya teman-teman ya, kerusakannya tidak sama ya. Namun pada umumnya yang sering terjadi di sini hanyalah satu, terjadinya lumas habis, akhirnya dia lengket, akhirnya dia tidak mau berputar karena kotor banyak debu ya teman-teman ya. Yang kedua di sini pada umumnya fuse mati, dan yang ketiga di sini biasanya umumnya itu bushing bagian depan dan belakang korosi ya teman-teman ya, ataupun kocak ya, dan juga aslinya bisa korosi juga ya. Ya teman-teman, setelah terbuka dinamonya seperti ini ya. Di sini kipas tersebut menggunakan bushing kuping ya, kalau orang bilang ya, menggunakan bushing kuping ya. Oke, seperti biasa teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa dinamo ini masih bagus? Seperti biasa ya, di sini kita menggunakan multitester untuk mengetahuinya. Kita dapatkan ke bagian colokan listriknya seperti ini, lalu kita di sini tekan di bagian pin 2 ya, pin 2 pin satunya ya, apakah dia connect atau tidak. Oke, kita coba pin 2 connect, lalu kita matikan. Pin 1 juga connect, kita coba lagi teman-teman ya, kita pin 2 kita matikan, lalu pin 2 lagi, pin satunya connect juga. Oke teman-teman, di sini saya bisa menyatakan bahwa dinamonya ini tidak bermasalah ya, tapi kok tidak mau berputar. Oke teman-teman, yuk kita cari tahu ya apa penyebabnya ya teman-teman ya. Namun di sini kita bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian dinamonya ya.
kita bersihkan di bagian depan belakang dinamonya. Lalu di sini kita usahakan kita kencangkan dulu teman-teman ya baut penahan dinamonya. Di sini tidak perlu kita buka. Oke teman-teman, langsung kita ke bagian as dan bosing kupingnya ya. Kita lepas terlebih dahulu. Di sini kelihatan ya lengket ya. Di sini kalau dari pabrik teman-teman, dia tidak menggunakan pelumas, namun dia menggunakan kalau bahasanya orang itu paslin ya. Nah, apabila paslin terkena panas itu pada umumnya lama kelamaan dia akan panas, lengket. Semakin panas dia nanti semakin mau kering ya, semakin kering lalu dia lengket ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin salah satu faktor ya kenapa dinamo ini tidak mau berputar, karena as dan bosingnya lengket teman-teman. Beda halnya kalau korosi ya teman-teman ya. Kalau korosi ataupun kocak itu mau tidak mau harus kita ganti. Namun di sini tidak perlu kita ganti, cukup kita bersihkan lalu nanti kita kasih pelumas ya. Karena kalau diperhatikan di sini masih bagus semua teman-teman ya. Baik bosing depan maupun belakang masih bagus, asnya juga masih bagus, masih halus, belum ada yang korosi. Oke teman-teman, seperti biasa kita bersihkan bagian dalamnya menggunakan lap ya, agar kotoran-kotoran dan sisa-sisa paslinya bisa bersih ya. Oke teman-teman, lalu kita kasih pelumas ya secukupnya aja. Lalu kita kasih pelumas juga bosing bagian belakangnya. Ya, selesai kita kasih pelumas teman-teman, kita ambil swing ya, motor swingnya ya, kita bersihkan juga. Bisa kita lihat di sini ada beberapa debu ya yang nempel, karena disebabkan juga ini ada aslinya ya, agar roda gearnya swing ini tetap licin gitu mungkin teman-teman. Nah di situ kita bersihkan dulu semuanya. Oke teman-teman, di sini jangan buru-buru kita apabila mempunyai kipas di rumah, jangan buru-buru ya kita bikin keputusan, kita vonis dinamonya yang mati, jangan dulu ya teman-teman ya. Di sini kita cek satu persatu seperti tadi, kita cek dulu menggunakan multitester. Apabila kita ketahuan dia tidak tersambung, bahwa di situ ada komponen yang mati ataupun ada salah satu dinamo yang putus. Nah di sini langsung saja teman-teman ya kita pasang bosing kuping yang bagian belakang. Lalu di sini kita pasang asnya ya teman-teman ya. Oke. Lalu kita pasang bosing bagian depan teman-teman. Namun kita kasih pelumas dulu sedikit di bagian asnya. Ya teman-teman, tadi ada 2 buah baut ya yang kita lepas, kita pasang kembali. Kita kencangkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Setelah kita kencangkan, di sini kita ketok sedikit aja teman-teman ya, ketok pelan-pelan asnya agar bosing bagian depan dan belakang sinkron ya. Teman-teman, bisa kita perhatikan lancar ya. Oke teman-teman, tahap selanjutnya di sini kita lakukan pemasangan 1 buah baut swing ya, penahan swing ya. Kita pasang dulu bautnya. Ya, setelah kita melakukan pemasangan baut swing, lalu kita lakukan pemasangan bodi bagian atas ya teman-teman ya. Kita pasang keseluruhan. Kita pasang dulu penutup dinamo bagian belakangnya. Oke, setelah kita pasang penutup bagian belakang, lalu kita pasang penutup bagian depan ya teman-teman ya. Ini jaring-jaring depan plus penutup dinamonya ya. Perlu kita ingat teman-teman, di sini terdapat 2 buah baut ya yang kita buka tadi ya, kita pasang kembali.
Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jika teman-teman merasa video ini berguna, yuk sekali lagi saya di sini hanya ingin menyampaikan, yuk tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi dan lebih semangat untuk melakukan tutorial-tutorial kerusakan-kerusakan elektronik yang lain ya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengencangan dua buah baut, di sini kita pasang dulu tutup bagian belakang tadi ya. Kita baut ya, karena di sini terdapat satu buah baut di bagian belakang. Kita posisikan dulu. Oke, kita pasang dulu bautnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang penutup bagian belakang, lalu kita pasang baling-baling, namun kita pasang swingnya. Oh ternyata di sini swingnya patah teman-teman ya, nanti kita ganti ya. Oke, selanjutnya kita pasang baling-baling teman-teman. Kita posisikan lalu kita tekan aja, bisa kita perhatikan ya, lancar. Oke, kita pasang penutup di jaring-jaring bagian depan. Karena di sini tidak menggunakan baut, cukup kita tekan aja. Oke teman-teman, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, kita lakukan uji coba ya teman-teman ya. Di sini udah di pin 1 ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, di sini pin 1 udah jalan. Lalu kita coba pin 2 ya. Alhamdulillah teman-teman ya, di sini kipas sudah kembali normal. Di sini penyebabnya hanyalah satu, kotor ya teman-teman ya, pelumasnya habis, akhirnya dia paslinnya kepanasan lalu lengket ya teman-teman ya, antara bushing dan as itu lengket ya. Oke teman-teman, dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.